Baik, dan inilah anggota kelompok 4, yaitu beranggotakan Zahrul Aini, Firah Dwi Muti Alifah, Ajeng Fadi Rizky Asila, Askia Kurdawi, Gibran Toyo Biksana, Nabila Indah Dinata, dan yang terakhir Taskia Syakila Putri Dabita. Baik, saya Zaratul ini akan menjelaskan tentang akad pembiayaan murabahah. Yang pertama, ini sudah ada kepala kontraknya, bagian judul dan nomornya, dan ini ada kalimat pembukanya. Nah ini, namun dalam nomornya ini V1 ini 6 dan biasanya sebelum tahun ini kan bulan, tapi di sini kan bulan April. Nah, April itu kan bulan keempat. Ini harusnya satu V, IV, bukan VI. Jadi ini salah. Terus juga tanggal 11 bulan April ini hari Jumat, bukan hari Kamis. Dan sebaiknya ditulis abjadnya tanggal SSC BEBLALS gitu. Tapi itu opsional, nggak wajib. Terus nanti buka kurung 11.04 2025 gitu. Nah, di sini ada komparisinya ada. Nah, di sini kan eh, berkedudukan Jakarta Selatan melalui kantor cabang Bendungan Hilir. Nah, tapi diwakilin oleh Kepala Cabang Bendungan Matraman. Nah, ini tuh harusnya menggunakan Kepala Cabang Bendungan Hilir, bukan Bendungan Matraman. Dan ini berdasarkan surat ketetapan Agustus dan surat Juni. Dan sedangkan kontrak ini dibuatnya bulan April. Jadi seharusnya surat kuasa itu dibuat sebelum pelaksanaan kontrak, bukan setelah pelaksanaan kontrak. Di sini juga ada tipe perseroan, perisa perseroan. Di sini juga ditulis tanggal lagi, seharusnya nggak usah. Di sini juga ada tipe diumumkan, harusnya diumumkan. Terus di sini nomor 003. Biasanya kalau nomor dokumen itu dia terbuatnya kayak awalnya nomor, terus garing kodenya, garing bulan, garing tahun. Nggak cuma nomor begini aja. Dan yang komparisi yang kedua, ini nicknya itu ada 17 digit. Seharusnya tuh nick itu adanya 16 digit. Dan kedudukannya sudah dijelaskan bahwa kalau yang pertama itu sebagai pihak bank, yang nomor dua ini sebagai nasabah, dan keduanya disebut para pihak. Nah, di sini sudah ada premisnya atau resitalnya, tapi eh, surat ini tuh yang menjadi landasan dalam kontrak ini itu surat yang dibuat pada bulan Agustus dan bulan Juni. Sedangkan ini tuh kontrak dibuatnya April. Jadi seharusnya kalau dasar atas kontrak itu dibuat sebelum terjadinya kontrak. Dan nomornya seperti yang tadi saya jelaskan, seharusnya ada kodenya, ada bulannya, ada tahunnya. Tapi ini cuma nomor doang. Terus ini ada tipe, nah abah harusnya nasabah. Lalu pada pasal satu definisi yang pertama sebenarnya udah benar, tapi ini kedua belah pihak bisa diganti para pihak karena tadi pihak bank dan nasabah disebut sebagai para pihak di bagian komparisinya. Terus objek akad udah benar, margin keuntungan sebenarnya pengertian 345 ini udah benar, tapi ada perbedaan penggunaan kata atau istilah. Di sini kan harga pokok pembelian barang, sedangkan di sini harga beli. Ya seharusnya ditulis saja atas harga beli dan jadi bagian dari harga jual. Dan harga beli benar harga jual, dan harga jual ini harusnya ditulisnya harga harga beli ditambah margin keuntungan. Seperti itu biar tidak ada kerancuan. Dalam pasal 2 sudah benar tidak ada perbaikan, pasal 3 juga, pasal 4 juga, pasal 5 di sini cabang Bendungan Hilir. Sedangkan ini kan alamat kantor pusat. Ya udah mendingan ditulisnya kantor pusat aja di sini. Dikirimnya ke alamat kantor pusat karena ini merupakan alamat kantor pusat. Terus teleponnya ini tuh
digitnya kebanyakan. Seharusnya tuh nomor telepon terdiri dari 11 sampai 13 digit. Faksimili juga ini angkanya kebanyakan. Normalnya itu 10 digit. Jadi perhatikan kembali. Nah, pada pasal 6 ini sudah benar ditulis berdasarkan hukum negara Indonesia. Namun dalam yang duanya ini sepakat untuk menentukan domisili hukum, tapi nggak ditulis domisili hukum mana. Kalau misalnya memang belum sepakat, ya udah nggak usah ditulis seperti ini dan nanti yang akan berlaku sesuai dengan pasal 118 ayat 1 HIR yaitu di mana tempat tergugat, domisili tergugat. Dan mekanisme penyelesaian sengketanya sudah benar dilakukan di pengadilan agama sesuai dengan kewenangan absolutnya dan juga bagus cuman milih satu tempat karena nggak boleh kalau penyelesaian di dua tempat harus satu. Terus ada juga pasal 7 penutup sebenarnya udah benar tapi kurang ada kata akad ini ditandatangani di mana pada tanggal berapa. Seharusnya dicantumkan di poin 5 ini. Udah ada kalimat penutupnya, udah oke juga, udah ada tanda tangan juga. Namun dari saya ada sedikit saran. Jadi isi kontraknya ini kan belum dilengkapi pasal mengenai penunjukan nasabah sebagai kuasa bank, syarat, dan tata cara realisasi pembayaran, mekanismenya, uang muka, diskon, pemeliharaan agunan, pelunasan dipercepat, hak dan kewajibannya, denda, ganti rugi, uang prestasi, force major, serta berakhirnya akan merubah. Nah, ini saran perbaikan dari saya, harusnya seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firahdi Muti Alifa dan akhir NIM 009 dari kelompok 4 akan menjelaskan analisis tentang akad pembiayaan mudharabah. Di sini eh, mulai dari mulai dari struktur kepala kontrak. Pertama, di sini kepala kepala kontrak struktural ini ada, yaitu akad pembiayaan mudharabah dengan judulnya beserta nomornya dan juga ada Bismillahirrahmanirrahim sebagai pengantar dan juga ada pembukaan atau opening, yaitu akad pembiayaan mudharabah ini selanjutnya disebut dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 11 bulan April 2025 oleh dan antara. Di sini telah jelas dan tidak ada catatan perbaikan. Kepala kontrak telah tepat dan terdiri atas judul perjanjian dan juga pembukaan ataupun opening. Kemudian selanjutnya adalah komparisi. Di sini komparisinya ada, yaitu telah disebutkan secara lengkap dan jelas identitas para pihak beserta kedudukannya, yaitu selaku nasabah dan bank, namun terdapat beberapa temuan catatan. Di sini yaitu eh, frasa berdasarkan surat ketetapan. Di sini seharusnya adalah bukan surat ketetapan, tetapi surat keputusan. Bukan surat ketetapan ataupun penetapan, tapi surat keputusan. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada frasa dibuat oleh dan di hadapan Sita Ani notaris di Jakarta. Di sini kurang tepat karena seharusnya adalah frasanya menjadi dibuat di hadapan notaris Sita Ani notaris di Jakarta. Karena ADART ini dibuat oleh pendiri bukan oleh notaris. Kemudian selanjutnya adalah premis. Premis di sini telah memuat keterangan tentang pokok dasar masalah yang diatur dalam akta, namun terdapat frasa untuk membiayai usaha tertentu nasabah yang halal dan produktif. Menurut saya di sini perlu dijelaskan mengenai usaha jenis apa yang dilakukan oleh nasabah agar lebih jelas. Kemudian selanjutnya adalah definisi. Definisi di sini saya melihatnya telah jelas, tidak ada catatan perbaikan, sehingga kita bisa lanjut pada isi kontrak. Isi kontrak di sini mulai dari pasal 2. Pasal 2 di sini saya sudah melihat telah jelas, walaupun di sini saya menandai terdapat eh, secara bertahap di sini ada permintaan nasabah, tapi ini bisa tidak diatur dalam perjanjian karena ini nanti akan disesuaikan dengan permintaan nasabah. Jadi di pasal 2 ini telah jelas. Kemudian di pasal 3 mengenai syarat realisasi pembiayaan juga telah jelas. Kemudian di pasal 4 ini saya menemukan catatan ataupun usulan, yaitu di pasal 4 ayat 5. Di sini ada frasa pada tiap-tiap tanggal yang disepakati para pihak. Nah, di sini menurut saya
lebih baik dijelaskan secara langsung mengenai tanggal-tanggal yang dimaksud dalam perjanjian ini. Kemudian selanjutnya telah jelas, kita masuk pada pasal 5 mengenai pembayaran kembali. Di sini saya melihat di pasal 5 ayat 3, di sini ada frasa pada hari dan jam kas di kantor bank. Kemudian juga ada frasa jam kerja bank. Nah, di sini saya melihat ketidakjelasan maksud jam kas, jam kerja bank, dan juga jam kerja. Karena pada pasal 1 di definisi tidak dijelaskan jam kas ini bagaimana. Namun yang dijelaskan dalam pasal 1 hanya jam kerja bank. Penggunaan hari kerja bank, dan jam kas di perjanjian ini menjadi rancu karena yang dijelaskan hanya hari kerja bank. Namun jika kita melihat perjanjian selanjutnya itu ada frasa seperti hari kerja, kemudian juga ada jam kas. Kemudian selanjutnya adalah saya masuk ke pasal 6. Nah, di pasal 6 ini saya menemukan catatan di pasal 6 ayat 2. Di sini ada frasa dalam hal nasabah cedera janji sehingga bank perlu menggunakan jasa penasihat hukum. Nah, di sini menurut saya kurang tepat karena penggunaan jasa hukum dalam eh, ketika terjadi uang prestasi atau cedera janji itu bisa diwakilkan atau diberikan kuasa kepada kuasa hukum, bukan penasihat hukum. Jadi di sini perlu diganti. Kemudian selanjutnya adalah di pasal 6 ayat 6. Di sini mengenai ada frasa membayar ta'zir atas keterlambatan tersebut sebesar biaya real keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi nasabah. Nah, di sini perlu dijelaskan mengenai berapa takzir yang diterapkan. Karena takzir ini kan berupa denda, jadi bisa diperjelas pada perjanjian ini. Kemudian selanjutnya adalah pasal 7. Pasal 7 di sini saya menganalisis sudah jelas sehingga tidak ada perbaikan usulan, begitupun juga dengan pasal 8. Kemudian selanjutnya adalah pasal 9 ya, pada pasal 9 akibat cedera janji. Nah, di sini saya menemukan temuan usulan perbaikan di pasal 9 ayat 1. Di sini ada frasa dianjurkan untuk memberikan perpanjangan atau kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini tidak jelaskan waktu perpanjangan secara lebih jelas. Lebih jelasnya itu bagaimana. Jadi menurut saya usulannya adalah bisa dimasukkan secara rinci mengenai perpanjangan waktu yang diajukan dalam perjanjian ini. Kemudian selanjutnya adalah pasal 10. Pasal 10 ini mengenai force majeure. Di pasal 10 ayat 2, di sini mengenai hari kerja. Balik lagi kepada definisi yang tadi. Perlu diperjelas bagaimana hari kerja, bagaimana jam kas, selain dari yang di definisi nomor 1, di definisi pasal 1 kan hanya menjelaskan tentang eh, hari kerja bank. Hari kerja di sini juga perlu dijelaskan di pasal 1 definisi. Kemudian di sini juga ada frasa tanggal force majeure ditetapkan. Nah, di sini kurang tepat karena force majeure ini kan suatu kondisi atau peristiwa di luar kuasa nasabah dan bank, di luar kuasa para pihak. Jadi force majeure ini tidak ditetapkan, tetapi ketika force majeure itu terjadi seharusnya frasanya. Kemudian di pasal 4 ini mengenai di sini frasanya adalah tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya force majeure akan diselesaikan oleh nasabah dan bank secara musyawarah. Nah, menurut saya walaupun ini mengenai force majeure, tapi ini sudah masuk kepada penyelesaian sengketa. Jadi kurang tepat jika ia masuk dalam pasal 10. Lebih baik dia dimasukkan ke dalam pasal yang berbeda mengenai penyelesaian sengketa. Kemudian selanjutnya adalah pasal 11. Di sini pasal 11 saya menemukan temuan adalah di pasal 11 ayat 4. Di sini eh, frasanya adalah berlangsungnya masa akad ini nasabah akan menjaga semua perizinan, lisensi, persetujuan, dan sertifikat yang wajib dimiliki untuk melaksanakan usahanya. Nah, menurut saya di sini karena di sini perjanjian mengenai menjaga kepercayaan, jadi lebih baik apabila dilampirkan suatu seperti pesta integritas ataupun surat pernyataan kepercayaan antar pihak, baik dari nasabah ataupun bank. Kemudian selanjutnya eh, adalah pasal 12. Di pasal 12 ini di ayat 2-nya terdapat frasa pasal 20 ayat 1. Padahal kalau misalnya kita melihat perjanjian ini hanya selesai di pasal 18. Jadi di sini ada kesalahan mungkin, jadi bisa perbaikan untuk lebih teliti dalam membuat perjanjian. Kemudian di pasal 13, di sini telah jelas, kemudian di pasal 14 juga telah jelas.
pasal 16 telah jelas juga dan pasal 17 di sini saya menemukan temuan dan usulan. Nah, pasal 17 ini kan mengenai lampiran. Nah, pada lampiran ini berisi lampiran-lampiran yang diperlukan dalam perjanjian. Namun, tidak dijelaskan lampiran tersebut berupa apa saja. Padahal di pasal-pasal sebelumnya terdapat beberapa lampiran yang sekiranya dibutuhkan. Pada pasal ini lebih baik apabila disebutkan secara jelas lampiran yang dibutuhkan. Sebagai contoh perbaikan, di sini saya membuatnya yaitu pasal 17 lampiran ayat 1 perjanjian ini disertai dengan lampiran-lampiran di bawah ini. A. Lampiran 1 jadwal pembayaran. Kemudian ayat 2 lampiran-lampiran dalam perjanjian ini sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat para pihak seperti halnya pasal-pasal lain dalam perjanjian ini. Kemudian itu untuk isi kontrak, terakhir adalah penutup kontrak. Penutup kontrak ini ada di pasal 18, ini sepertinya ada kesalahan, seharusnya adalah pasal 16. Di sini terdapat beberapa hal yang belum diatur jelas ataupun belum ada dalam pasal ini, jadi perlu ditambahkan dalam pasal penutup ini. Di sini saya mau perbaikan yaitu contohnya adalah pasal 18 penutup, ayat satunya adalah uraian dari setiap pasal demi pasal akad ini telah dibaca, dimengerti, dan dipahami serta disetujui oleh para pihak. Ayat 2, para pihak dengan ini menyetujui dan sepakat bahwa segala penambahan atau perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur di kemudian hari oleh para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk adendum atau surat menyurat yang mengikat para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. Dan ayat 3-nya, akad ini ditandatangani oleh para pihak di Jakarta Selatan pada tanggal 11 April 2025, dibuat dan ditandatangani oleh bank dan nasabah di atas kertas yang bermeterai cukup dalam rangkap dua masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak. Kemudian ditandatangani oleh para pihak, yaitu bank dan nasabah, dari Amin, Amis Kusanov, dan Arteria Baru, disertai tanda tangan dan meterai. Mungkin itu sekiranya analisis dari saya. Tambahannya adalah di sini pertama, setiap kata atau kalimat yang bukan dalam bahasa Indonesia itu harus diitalik. Namun di perjanjian ini saya melihat masih banyak yang belum diitalik. Kemudian terdapat beberapa kata typo yang perlu diperbaiki. Dan yang ketiga, walaupun bukan syarat formil, tetapi perjanjian ini juga perlu menggunakan kop surat. Mungkin analisis saya sekiranya eh, cukup segitu. Jadi pada intinya adalah struktur dari akad mudharabah ini telah ada semua, struktur mulai dari syarat formilnya itu kepala kontrak, dia ada, komparisi ada, premis ada, definisi ada, isi kontrak ada, sampai penutup ada. Namun mengenai syarat materialnya, mengenai isi kontraknya memang banyak, ada beberapa penyempurnaan atau perbaikan yang perlu diperbaiki dalam menyusun perjanjian ini. Mungkin sekiranya cukup dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis akad pembiayaan musyarakah. Yang pertama itu analisis dari segi formil. Pertama ada kepala kontrak. Dalam akad ini sudah ada kepala kontrak, itu terdapat judul akad pembiayaan musyarakah, nomor dan juga lengkap dengan salam pembuka yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebaiknya dalam penulisan akad pembiayaan musyarakah, nomor dan salam pembuka ini sebaiknya ditulis dengan font yang sama dan ukuran yang sama agar terlihat lebih rapi. Kemudian yang kedua yaitu komparisi. Dalam akad ini identitas para pihak sudah dijelaskan. Yang pertama ada PT Bank XYZ Syariah berkedudukan di Jakarta Selatan dan juga ada Wokiki berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari. Jadi komparisi dalam akad pembiayaan masyarakat ini sudah ada. Kemudian yang ketiga premis sudah ada. Setelah mencakup pokok-pokok kesepakatan, yaitu di sini sudah dicantumkan bahwa para pihak akan melakukan transaksi pembiayaan musyarakah menurut ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Kemudian definisi. Definisi ini sudah ada dalam pasal 1 yang berisi 13 definisi yang dirumuskan secara jelas. Jadi dari pasal 1 sampai 13 ini sudah dirumuskan secara rinci dan jelas. Namun ada beberapa koreksi dalam penulisan. Yang pertama, dalam penulisan masing-masing seharusnya pakai spasi. Dan ini juga sebaiknya jangan dalam akad ini yang dimaksud ini dengan, tapi dalam akad ini yang dimaksud dengan. Jadi
kata ini tuh sebaiknya dihapus. Nah, kemudian dalam penulisan ta'zir ini sebaiknya dimiringkan dan dalam frasa nomor 11 ini sebaiknya dirincikan lagi dan dipersingkat lagi agar tidak terdapat pemborosan kata. Menjadi pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh, jadi jangan pakai kata bersih lagi. Kemudian dalam penulisan al-sunnah ini sebaiknya ditulis dengan as-sunnah dan penulisan syirkah itu sebaiknya dimiringkan. Kemudian eh, definisi sudah ada dan isi kontrak itu sudah ada dari pasal 2 sampai 24. Semuanya telah mencakup seluruh unsur yang penting seperti hak dan kewajiban, ketentuan mengenai modal, mekanisme penanganan prestasi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir penutup kontrak. Dalam akad ini sudah dicantumkan penutup kontrak dalam pasal 24 di halaman paling terakhir. Nah, di sini sudah dicantumkan penutup kontrak. Kemudian analisis segi material. Yang pertama itu pada pasal pertama, pasal ini sudah mencakup 13 definisi. Jadi sudah dirincikan secara ringkas dan terperinci. Namun ada beberapa koreksi dalam penulisan juga. Dalam penulisan masing-masing sebaiknya pakai spasi yang tadi sudah dibilang. Kemudian dalam pasal 2 tentang hak dan kewajiban para pihak. Sebaiknya pembagian hak dan kewajiban antara bank dan nasabah sebagai sama musyrik telah diatur dalam pasal ini tuh secara jelas. Namun dalam penulisan bertanggung jawab ini sebaiknya pakai spasi dan juga eh, harus diperhatikan lagi dalam penulisan-penulisan lainnya agar diserasikan juga dalam penulisan bank dan nasabah. Semisal mau kapital, semuanya kapital. Nah, dalam pasal 3 ini tentang modal dan penggunaan, proporsi penyertaan modal telah dijelaskan dengan baik dalam pasal ini, yakni sebesar 30% dari bank dan 70% dari nasabah, serta pencairannya dilakukan secara tahap sesuai kebutuhan usaha. Kemudian dalam pasal 4 tentang jangka waktu pembiayaan. Penetapan jangka waktu pembiayaan selama 10 bulan sejak tanggal penandatangan akad hingga tanggal berakhirnya sudah disusun secara jelas dan memadai. Namun akan lebih ideal jika ditambahkan ketentuan mengenai kemungkinan perpanjangan masa pembiayaan apabila diperlukan. Nah, pasal 5 tentang syarat-syarat pencairan. Di sini sebaiknya ditulis mengizinkan bukan mengizinkan. Dan juga dalam frasa selambat-lambatnya 20 hari kerja itu sebaiknya agar disusun lebih jelas agar tidak kebingungan dan terjadi salah paham. Kemudian di sini juga penulisan izin-izin sebaiknya ditulis dengan izin-izin. Kemudian pasal 6 tentang kesepakatan nisa bagi hasil. Terdapat kekeliruan dalam skema pembiayaan pembagian keuntungan yang mencantumkan alokasi 65% untuk nasabah, 30% untuk bank, dan 5% sebagai dari keuntungan administrasi. Nah, 5% ini harus diperhatikan lagi dari keuntungan administrasi. Karena dalam prinsip syariah itu biaya administrasi tidak harus diambil dari keuntungan usaha. Oleh karena itu, pencantuman biaya administrasi ini harus dikoreksi lagi dengan ketentuan syariah secara benar. Nah, kemudian pasal 7 penunjukan dan kewajiban nasabah sebagai pengelola. Dalam pasal 7 ini nasabah secara sah berperan sebagai mudharib dalam akad ini, namun memiliki keterbatasan hak aset syirka dan wajib memperoleh persetujuan dari pihak bank untuk tindakan strategis yang berdampak signifikan terhadap aset tersebut. Nah, dalam penulisan di sini juga ada Rasul Amal sebaiknya dimiringkan. Kemudian dalam pasal 8 tentang pembayaran kembali. Jadi nasabah ini dalam pasal 8 ini dapat didefinisikan bahwa nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh modal yang telah disalurkan oleh bank. Namun demikian frasa dalam menghapus porsi bagi hasil ini, nah yang ini perlu dijelaskan secara lebih rinci agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kemudian dalam pasal 9 tentang biaya administrasi dan denda. Nah, dalam pasal ini ketentuan mengenai biaya administrasi sudah dijelaskan secara terang dan transparansi. Namun pengenaan denda 10% ini terhadap nasabah yang terbukti lalai dengan sengaja perlu dikaji ulang. Mengingat dalam prinsip syirka
apakah dalam prinsip syariah ini denda atau ta'wid hanya dibenarkan sebatas menutupi kerugian saja. Jadi perlu dikaji ulang secara prinsip syariah dan juga fatwa DSN MUI. Kemudian pasal 10 tentang pajak-pajak. Ketentuan mengenai penanggung pajak yang disesuaikan dengan kesepakatan para pihak telah disusun secara lengkap. Kemudian pasal 11 tentang agunan. Nasabah memiliki kewajiban untuk menyerahkan agunan dan apabila nilai agunan mengalami penurunan bank berhak meminta tambahan jaminan. Kemudian dalam pasal 12 tentang asuransi. Nah, ketentuan mengenai pasal 12 ini ya tentang asuransi secara proporsional antara bank dan nasabah serta penggunaan perusahaan asuransi sudah sesuai secara hukum, namun akan lebih baik jika dijelaskan secara lebih spesifik seperti ditanggung dalam polis apa saja, kemudian jenis resikonya apa aja, dan dalam penulisan bankers class juga sebaiknya ditulis dengan cetak miring. Dalam pasal 13 tentang pernyataan dan jaminan nasabah. Pernyataan yang disampaikan oleh nasabah telah disusun secara rinci meliputi kewajiban pelaporan keuangan, kepemilikan izin. Namun pada kata petugas-petugas itu yang seharusnya ditulis menggunakan spasi, tidak digabungkan seperti ini. Kemudian dalam pasal 14 tentang pembatasan tindakan nasabah. Larangan bagi nasabah untuk menjaminkan menjual aset atau mengakses pembiayaan dari pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari bank merupakan langkah yang tepat. Jadi ketentuan itu bertujuan untuk menghindari potensial moral hazard yang dapat merugikan kedua belah pihak. Nah, kemudian pasal 15 ini tentang kuasa nasabah. Jadi pemberi kuasa kepada bank bersifat tetap dan tidak dapat dicabut selama kewajiban nasabah belum dilunasi, termasuk mencakup hak merujuk pada pengganti substitusi. Jadi ketentuan itu sudah tepat sehingga tidak memerlukan penyesuaian atau perubahan lebih lanjut. Yang ke-16, peristiwa cedera janji, yaitu ketentuan mengenai kondisi wan prestasi telah mencakup berbagai peristiwa seperti gagal bayar, percantuman dalam daftar hitam Bank Indonesia, kepelitan, dan kondisi lainnya yang dapat mengganggu kewajiban nasabah, sehingga dapat dikatakan telah disusun secara komprehensif. Namun demikian, penggunaan istilah agunan jaminan ini perlu eh, diselaraskan lagi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya dalam pasal 17 tentang akibat cedera janji. Nah, ketentuan di sini tuh mengatur hak-hak bank apabila terjadi wan prestasi dari pihak nasabah. Sudah dijelaskan juga ketentuannya dalam Kitab KUH per pasal 1266 dan 1267 serta prinsip syari yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun untuk memperkuat legitimasi syariah ini agar sebaiknya ditambahkan fatwa DSN MUI agar lebih kuat juga. Dan yang ke-18 yaitu tentang force major. Sebaiknya penulisan force major ini diperbaiki karena banyak penulisan kalimat force major ini. Nah, mekanisme, jadi di samping pasal ini tuh mekanisme pembuktian kondisi force major sebaiknya disusun secara ringkas dan tidak memberatkan nasabah, terutama dalam hal pengurusan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Kemudian pasal 19 tentang pengawasan. Jadi bank memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan nasabah serta melakukan langkah-langkah pengamanan yang dianggap perlu. Jadi pasal ini tuh sudah tepat. Kemudian pasal 20 tentang penyelesaian perselisihan. Nah, penyelesaian sengketa telah diatur secara beruntun dalam pasal 20 ini. Yang pertama musyawarah, dan bila mana musyawarah sebagai dimaksud dalam satu pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka sengketa timbul dari akan diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional yaitu Basarnas. Namun perlu ditulis secara lengkap singkatan dari Basarnas ini karena ini cuma sampai syariah saja. Kemudian pasal 21 di sini untuk terkait surat menyurat sudah dirincikan secara lengkap, alamat, jalan, nomor telepon. Jadi untuk tujuan surat menyurat di sini tuh sudah lengkap. Namun dalam penggunaan kata pemberitahuan sebaiknya digunakan satu kali saja. Nah, dalam pasal 22 yaitu tentang adendum.
Ketentuan mengenai perubahan isi akad yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak dianggap sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari akad. Jadi, dalam pasal adendum ini sebaiknya disertai mekanisme pencatatan atau pendaftaran adendum. Nah, kemudian pasal 23 itu lain-lain. Jadi lampiran seperti akad ini tuh memiliki kedudukan yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari isi perjanjian. Jadi akan lebih baik jika ditambahkan seperti dokumen agunan agar pembaca tuh lebih paham, lebih mudah juga untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret dan mudah dipahami. Dan yang terakhir itu pasal 24 penutup. Nah, pasal ini tuh menjelaskannya itu tentang penutup kontrak. Jadi sudah ada kedua belah pihak yang mendandatangani. Selain itu juga penting, nah dalam penulisan nasabah dan bank agar penulisan itu secara konsisten. Sekian penjelasan dari hasil analisis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aska Firdawi dengan NIM 023-6A dari kelompok 4, yaitu membahas analisis pada akad pembiayaan salam. Yang pertama itu eh, ada kesalahan tulisan 11 bulan Juni tahun 2005, itu seharusnya 11 Juni 2005. Pada ayat 1 tulisan diwakili harusnya dinya digabung karena merupakan kata kerja. Terus selanjutnya tanggal 20 Mei tanggal 2018 harusnya 20 Mei tahun 2018. Dan lalu selanjutnya tulisan nomor induk kependudukan penulisannya salah karena seharusnya kayak dikasih kependekan gitu NIK. Maka jadi tulisan yang benarnya itu nomor induk kependudukan dalam kurung NIK, lalu nomor NIK-nya. Selanjutnya pada nomor 4 ini kesalahan penulisan ketentuan-ketentuan seharusnya dikasih step ketentuan. Lalu pada ayat 5 ini pihak penjual seharusnya P-nya itu gede. Dan pada ayat 6 pada kalimat dan atau, nah penulisan ini sebenarnya tepat akan tetapi kurang enak dibaca, maka lebih baik kalimat ataunya dihapuskan. Lalu pada pasal 1 kalimat pada ayat 2-nya itu seharusnya ditambah dengan kalimat didasari oleh ketakwaan. Jadi kalimat yang benar itu tuh itikat baik para pihak yang bertanda tangan untuk bermuamalah eh, didasari oleh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, etikat baik, kepercayaan, amanah dan bertanggung jawab. Lalu pada pasal 2 definisi, yaitu tulisan ba'i salam, seharusnya itu tidak menggunakan tanda apostrof. Dan pada ayat 4-nya, hari kerja adalah hari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, mengenai tentang hari kerja, mayoritas kantor itu beroperasional dari Senin sampai dengan Jumat, tetapi ada beberapa kantor yang beroperasional sampai Sabtu siang. Nah, dalam pasal 2 definisi ini perlu ditambahkan definisi tentang akad. Seperti yang pertama itu adalah akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum dilakukan dengan ijab kabul berdasarkan prinsip syariah. Lalu pada pasal 3 ayat 1 bagian spesifikasi teknis terlampir dalam kurung lampiran 1. Jadi di dalam akad ini tidak ditemukan adanya lampiran tersebut. Ayat 2 tentang harga jual total. Nah, penulisannya itu salah. Seharusnya setelah RP itu tidak boleh ada tanda titik. Nah, setelah 80 juta rupiah, angka 80 juta itu kayak dikasih penjelasan tulisan 80 juta rupiah. Nah, eh, tentang diskon harga itu penulisan juga salah, harusnya tuh diskon harga dalam kurung 20%, terus setelah rupiah tidak boleh ada titik, nah setelah angka 60 juta rupiah itu ada tulisan 60 juta rupiah. Nah, harga real sama, kesalahannya sama, setelah RP tidak boleh ada titik, dan setelah angka 64 juta itu ditambahin penjelasan 64 juta rupiah.
Nah, cara pembayaran yaitu angsuran 5 bulan. Nah, ini tentang kesalahan materialnya karena di dalam akad salam itu pembayaran tidak boleh angsuran, tapi harus secara kontan atau tunai. Nah, mungkin tambahan dari pasal 3 ini sebaiknya ditambahkan klausula konsekuensi jika terjadi cedera pembayaran. Nah, pada pasal 4 pada ayat 1 itu ada frasa insya Allah. Nah, pada frasa ini tidak tepat digunakan dalam klausul perjanjian hukum yang bersifat karena perjanjian hukum itu dia bersifat mengikat dan pasti. Dan kalimat saat setelah pendatangan AJB. Nah, seharusnya itu dicantumin waktu yang pasti karena dalam akad salam itu waktu serah barangnya itu harus jelas dan pasti. Pada ayat 2 mengenai waktu dan teknis penandatanganan AJB dan serah terima kafling akan diinformasikan selanjutnya. Di kesalahannya itu sebenarnya di kalimat diinformasikan selanjutnya. Nah, itu tuh klausula itu tuh salah karena seharusnya itu dalam akad salam waktunya itu harus jelas. Kalau tidak jelas maka termasuk doror. Nah, pasal 5 mungkin di ayat 1 ayat 2 tidak ada kesalahan. Pada ayat 3 dan 4 itu ada kalimat namun tidak mengikat. Nah, penggunaan frasa itu kurang tepat karena secara sudut pandang hukum, kontrak dan prinsip akad syariah, seharusnya di dalam akad itu harus ada kejelasan dan kepastian terhadap objek dan kewajiban para pihak. Nah, frasa ini dengan menggunakan frasa namun tidak mengikat itu membuka celah wan prestasi yang tidak bisa dituntut karena sifatnya yaitu tidak mengikat. Lalu pada ayat 5 tulisan PBB itu lebih baik dipecah gitu. Jadi dalam harusnya itu tulisannya pemecahan PBB dalam kurung pajak bumi dan bangunan. Nah, terus kalimat kopi seharusnya itu diganti dengan salinan. Pada ayat 6-nya itu menyediakan jalur komunikasi dan pelayanan interaktif. Kalimat itu terlalu umum, jadi perlu diperjelas gimana bentuk komunikasi dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi multitafsir. Nah, pasal 6 di ayat 1 tidak ada kesalahan. Nah, pada ayat 2 itu pembayaran secara tunai. Nah, jadi eh, klausula ini tidak konsisten karena pada pasal 3 itu dikatakan bahwa pembayaran angsuran 5 bulan. Ayat 3, 4, 5 tidak ada kesalahan. Pada pasal 7 mengenai tulisan ta'wid. Nah, sesuai dengan transliterasi DSN UI itu ta'widnya itu harus ada hak di belakangnya dan harus miring juga. Terus RP 1 juta rupiah. Nah, secara penulisan juga salah. Seperti yang tulisan di atas tadi bahwa RP setelah RP itu tidak ada titik dan setelah eh, angka 1 juta itu ada pemecahan tulisan 1 juta rupiah dan analisis materialnya itu bahwa dalam akad salam itu tidak boleh nominal tidak boleh disebutkan dalam takwid. Jadi ya nominal tidak boleh digunakan dalam takwid. Nah, ada kesalahan tulisan juga yaitu apabila salah harusnya tuh apabila ayat 2-nya itu dana takwid, tulisan takwidnya harus miring. Nah, pada pasal 8 mungkin pada ayat 1 itu penulisan pihak penjual harusnya P dalam pihaknya itu gede. Terus dana tunai atau cash lebih baik digunakan satu aja karena pengertiannya tetap sama antara tunai dan cash. Pada ayat 2 terjadi kesalahan penulisan, ternyata, jadi tulisan benar tuh ternyata. Pada ayat 3-nya, kalimat pembatalan pembelian oleh pihak pembeli maka berlaku hal sebagai berikut. Nah, kalimat itu tidak efektif. Sebaiknya menggunakan kalimat jika pihak pembeli melakukan pembatalan maka berlaku ketentuan berikut. Nah, pada bagian F yaitu kesalahannya. Yang pertama itu tulisan booking fee pada ayat 2-nya itu seharusnya miring. Nah, setelah itu, nah, analisis materialnya bahwa booking fee bukan bagian dari sistem pembayaran akad salam. Jadi dalam akad salam itu harus dibayar tunai penuh di awal. Kedua itu potongan dana harus profesional dan transparan. Jika potongan administrasi atau booking fee tidak didasarkan pada biaya real atau kerugian, maka itu termasuk horor. Nah, Pak, pasal 9 pada ayat 3
kalimat perjanjian dapat dilanjutkan dengan akad baru manakala pihak pembeli akan membangun unit rumah kafling. Nah, jadi kalimat ini berpotensi membingungkan karena tidak adanya kejelasan hubungan hukumnya. Apakah akad salam ini berakhir lalu diganti atau bagaimana? Jadi penulisan sebaiknya itu perjanjian ini dapat dilanjutkan dengan akad baru seperti akad pembangunan atau istisna atau akad lainnya apabila pihak pembeli bermaksud membangun unit rumah di atas kafling yang dibeli. Nah, pada pasal 10, kejadian kahar atau force majeure, eh, jadi kesalahannya itu pada tulisan force majeure itu harus miring karena bahasa asing, dan yang pada ayat 1 ada kesalahan penulisan itu mengakibatkan seharusnya mengakibatkan kalimat dan atau ini ambigu karena lebih baik gunakan dan atau gitu. Terus pada ayat 2 itu kalimat pada waktu tertentu. Nah, harusnya dijelasin dengan jelas seperti seharusnya ditambahin kalimat hingga kondisi normal kembali atau ditentukan bersama. Pada ayat 3 ya tulisan force majornya harus miring. Pada pasal 11 eh, yaitu kesalahan penulisan juga yaitu pada itu sertifikat hak milik. Eh, Setelah M itu kan I-nya gede, harusnya kecil. Nah, terus pada bagian D, split zing, harusnya tulisannya miring karena bahasa asing. Terus sigot, harusnya tulisannya miring juga. Terus pendatanganan akta jual beli. Nah, di situ tidak dijelasin waktu serah terimanya itu tidak spesifik gitu loh. Nah, yang D, proses balik nama legalitas terhadap kafling seperti diatur dalam pasal 10.1D. Nah, seharusnya itu rujukannya ke pasal 11 ayat 11.1D. Nah, pada ayat 4 itu eh, kalimat pengembalian data legal ini tidak dapat diwakilkan kepada siapapun kecuali oleh ahli waris yang sah secara hukum dengan menunjukkan akta waris. Nah, seharusnya itu ditambahkan kalimat kecuali jika ada surat kuasa khusus dilegalisir notaris. Terus pada ayat 5 kalimat terkait dengan pengelolaan lingkungan kafling secara umum, pemindahan tangan kafling atau jual beli atau lainnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak penjual. Nah, di dalam kalimat itu harus dijelaskan mengapa alasan memerlukan izin tertulis dari pihak penjual untuk menjual kembali kafling. Yang ya pas selanjutnya pasal 12 itu ada kesalahan tulisan juga di DPS. Nah, kurangnya tanda kurung dan kalimat jika tidak puas. Jadi kalimat tidak puas itu kurang formal dalam konteks hukum. Sebaiknya diganti dengan kalimat jika tidak tercapai kesepakatan. Nah, jadi pada pasal 12 ini ada tambahan, sebaiknya ditambahkan opsi penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah atau Basarnas. Pada pasal 13 terakhir, eh, pada ayat 1 itu eh, di dalam pasal ini mengatakan bahwa pihak penjual dan pembeli sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan atau adendum. Tetapi dalam akad ini, dalam kontrak ini tidak ada pasal mengenai adendum. Nah, yang terakhir yaitu di bagian tanda tangan, harusnya bank diganti dengan pihak penjual, nasabah diganti dengan pihak pembeli. Tambahan dari akad kontrak ini secara materialnya itu bahwa sebenarnya kafling tanah itu tidak sah dijadikan sebagai objek dalam akad salam karena kafling tanah itu tidak dapat diukur dan dihitung. Nah, di dalam kontrak ini juga tidak ada pasal penutup. Nah, selanjutnya analisis formilnya itu kepala kontraknya ada dan pembukaannya itu komparisinya ada yaitu pada kalimat PT Bank XYZ dan Taufikur Rahman, premisnya ada, eh, terus definisinya ada pasal 1 sampai 2, tetapi ada definisi yang masih kurang ditambahkan. Isi kontaknya ada pada pasal 3 sampai 13, penutupnya tidak ada. Nah, seharusnya harus ada penutup di bagian akhir kontrak. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue udah ada nih, Dek. Ini sih stopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Gibran Tolowi Biksana, mahasiswa semester 6, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini ingin menganalisis sebuah kontrak mengenai akad pembiayaan ijarah. Baik, langsung saja kita mulai.
Pada kontrak mempunyai dua unsur yaitu formil dan material. Pada unsur formil yaitu anatomi kontrak sudah lengkap, yaitu kepala kontrak, komparisi, premis, definisi, isi kontrak dan juga penutup sudah lengkap semua. Lanjut kita masuk kepada pembahasan unsur materialnya, itu berupa pasal-pasal yang tertera pada kontraknya. Yang pertama, pada kepala kontrak sudah lengkap, ada judul, juga ada nomor kontrak, ada pembukaan juga, ada Bismillah ini pada hari Rabu tanggal 11 September 2005 sudah ada. Jadi ini sudah lengkap ya, ada judul dan juga ada opening. Namun di sini ada sedikit kesalahan, yaitu mengenai akad. Di judul yaitu akad pembiayaan ijarah, namun di sini tertulis akad pembiayaan murabah. Nah, ini sudah saya koreksi. Yaitu seharusnya salah akad perjanjian ini adalah perjanjian akad ijarah, bukan akad murabah. Ya. Selanjutnya pada komparisi itu berisi identitas para pihak. Yang pertama di sini ada PT Bank XYZ berupa instansi yang diwakili oleh Bapak Andi SEI, dan juga ada surat tugasnya di kantor cabang SEI selaku kepala cabang PT Bank XYZ, ada juga latar belakang pekerjaannya, dan juga ada surat tugasnya juga sudah ada, surat direksinya juga sudah ada, dan juga alamat dari bank ini sendiri juga sudah ada. Nah, dan juga untuk selanjutnya disebut sebagai bank. Nah, dalam komparisi yang pertama, pada identitas pertama ini pihak pertama sudah jelas. Di sini disebutkan bank, biasanya disebutkan pihak pertama dan pihak kedua, namun disebutkan bank juga tidak apa-apa karena untuk mempermudah isi kontrak dan isi kontrak selanjutnya. Pada identitas pertama sudah lengkap, ada instansinya, ada wakilnya, surat tugasnya ada, dan juga penyebutan sebagai bank juga ada, alamatnya juga sudah ada, sudah lengkap. Selanjutnya pada pihak kedua yaitu nasabah, disebut sebagai nasabah juga boleh. Di sini kenapa saya blok biru, karena di sini kurang ada latar belakang pekerjaan nasabah, dan menurut saya ini penting karena ini menyangkut kepentingan pada akad tersebut ya. Jadi di sini nama ada, alamat juga ada, dan juga disebut sebagai nasabah, bahkan ada NIK, kurang tinggal ditambahkan latar belakang dari latar belakang pekerjaan dari nasabah tersebut demi kepentingan beliau dalam menyusun akad ini. Selanjutnya masuk kepada premis. Premis ini berupa tujuan. Nah, di sini sebelum masuk premis, di sini ada para pihak ya. Jadi nasabah dan bank disebut para pihak untuk mempermudah penyebutan di pasal-pasal nanti. Di sini ada premis. Premis di sini adalah tujuan dari akad ini dibentuk. Di sini sudah jelas bahwasannya nasabah itu meminta permohonan fasilitas pembiayaan kepada bank yang urainya akan disampaikan nanti pada akad pada pasal-pasal yang telah mereka tetapkan. Dan pada premis sudah lengkap. Lanjut kita masuk kepada isi kontrak, yaitu berupa pasal-pasal yang mereka tetapkan. Yang pertama definisi, sini sudah lengkap karena ini sudah menyebutkan istilah-istilah yang harus diartikan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Dan definisi pasal 1 ini sudah cukup baik. Selanjutnya ke pasal 2, pokok akad. Di sini pokok akad mengenai memindahkan manfaat ya dari isi kontrak ini. Di sini ada sedikit catatan, yaitu pada margin ya. Bahwasannya karena ini akad ijaroh, dalam ijaroh itu tidak ada margin ya. Sekali lagi, dalam ijaroh itu tidak ada margin, melainkan adanya adalah imbalan jasa atau ujroh. Ujroh itu adalah imbalan ya. Imbalan jasa kepada bank karena telah menyewakan manfaat dari yang disewakan. Nah, margin ini sebaiknya dihapus karena dalam ijaroh tidak ada margin ya. Margin tidak masuk pada ketentuan akad ijaroh, maka ini harus dihapus. Nilainya sudah baik. Selanjutnya pada ijaroh. Nah, ujroh yang dimaksud pada pasal 2 ini telah disepakati para pihak, oleh karena itu tidak dapat berubah sebabapun, termasuk bila terjadi perubahan kondisi moneter ya. Ini dia. Selanjutnya pada pasal 3 ini ada penerbitan rekening. Menurut saya pada pasal 3 ini penerbitan rekening ini bisa masuk kepada pasal 2 di sini karena ini menyangkut esensi dari akad itu sendiri ya. Bisa masuk ke pokok akad karena ayat pada pasal 3 ini menerangkan penerbitan yang dimana ini termasuk pada esensi dan hal penting pada pokok akad. Nah, ini bisa dimasukkan kepada pokok akad di sini. Namun di sini perlu diperbaiki, yaitu adalah untuk membayar angsuran. Bahwasanya sewa menyewa itu tidak perlu angsuran tetapi membayar ujroh. Ya, berarti ini bisa diganti dengan untuk membayar ujroh kepada bank, itu bisa ya.
Nah, angsuran ini tidak benar, bahwasanya sewa menyewa itu tidak ada angsuran, tetapi adanya ujroh, ya, untuk membayar imbalan atas jasa yang diberikan oleh bank. Selanjutnya pasal 4 ini ada agunan. Nah, agunan ini cukup panjang, saya koreksi. Mengenai agunan ini, melihat pada fatwa DSN MUI ini bahwasannya pembiayaan ijaroh itu tidak mengenal atau tidak memerlukan agunan. Ini terdapat pada fatwa DSN MUI. Ya, namun pada undang-undang ini sudah saya lampirkan pada pasal 23 Undang-Undang Perbankan nih, untuk pasal 23 Undang Perbankan yang menyatakan bahwa bank syariah itu atau USU harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya sebelum bank syariah dan atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Nah, pada implementasinya bank syariah itu tetap menggunakan agunan. Tujuannya adalah untuk menjaga risiko dari wan prestasi yang dilakukan oleh nasabah. Nah, apakah agunan ini wajib? Tidak diwajibkan karena dalam fatwa itu tidak disebutkan, dan di dalam PHS juga tidak disebutkan bahwasanya agunan itu diperlukan pada nasabah yang mengajukan bantuan menggunakan akad ijaroh, ya. Jadi apakah ini salah? Tidak salah karena ini mengikuti undang-undang, karena ini mengikuti hukum formil, yaitu Undang-Undang Perbankan pasal 23, agunan diperbenarkan. Namun jika tidak digunakan juga tidak apa-apa. Namun pada implementasinya ini digunakan. Ya, mengikuti Undang-Undang pasal 23, Undang-Undang Perbankan pasal 23 untuk menjaga risiko dari wan prestasi yang dilakukan oleh nasabah. Selanjutnya masuk ke pasal 5, yaitu cedera janji. Di sini ada sedikit yang saya blok dan perlu diperbaiki. Di sini adalah penyimpanan pada pasal 2 akad ini, bank berhak untuk menuntut menagih pembayaran dari nasabah atau siapa memperoleh hal darinya atas sebagian atau seluruh jumlah utang nasabah pada bank berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, ya, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya. Nah, ini perlu diperbaiki bahwasanya dalam suatu kontrak apabila salah satu orang melakukan wan prestasi, maka perlu adanya somasi atau peringatan atau teguran. Nah, di sini perlu dihilangkan, ya, tanpa diberlakukannya adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya. Sekali lagi perlu adanya surat somasi atau surat teguran atau surat peringatan, ya, maksimal 3 kali. Nah, sini sudah saya tambahkan, ya. Karena ini termasuk pada unsur wan prestasi yang memerlukan somasi maksimal 3 kali. Setelah 3 kali, apa akibat hukumnya apabila seorang nasabah tidak melaksanakan prestasinya lagi, maka perlu akibat hukumnya adalah bisa dimasukkan ke ranah pengadilan, gitu ya, biar pengadilan eksekusi atau jurusita yang eksekusi, gitu ya. Jadi ini diperbaiki tanpa perlunya adanya surat pemberitahuan, surat teguran dan surat lainnya. Ini salah, ya. Jadi harus ada surat teguran karena ini berupa wan prestasi, perlu teguran, perlu somasi dulu. Selanjutnya pada ayat 3, ini ayat 2, ayat 1 sudah benar. Ini selama 2 kali berturut-turut ini sudah benar, dokumen diserahkan. Nah, pasal 2 ini dokumen keterangan diserahkan diberikan kepada nasabah pada bank sebagaimana disebut pasal 4 palsu tidak sah. Nah, pada pasal 4 mana ya? Pada pasal 4 ini agunan, ini kan ada jaminan, ya. Apabila jaminannya dia palsu, tidak sah dan tidak benar, maka di pasal 3-nya ini tercantum akan disengketakan, diurus di pengadilan atau di Basarnas, ya, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Di sini tidak benar, ya. Tidak benar. Nah, jadi ini harus diperbaiki bahwasannya untuk menyelesaikan sebuah sengketa dalam suatu kontrak itu cukup satu pilihannya, yang mau pengadilan atau litigasi atau non litigasi. Nah, nggak boleh dua-duanya. Ya, kalau litigasi udah litigasi aja, kalau mau non litigasi udah non litigasi aja. Nah, pasal 3 ini sebenarnya bisa dua opsi, mau dihapus atau diganti kalimatnya. Kalau mau dihapus juga boleh, karena pada pasal 10 nanti nih, pada pasal 10 ini sudah tertera, ya, hukum dan yang berlaku dan penyelesaian sengketa ini di pengadilan agama, ya. Jadi pasal 5 ayat 3 ini sudah terwakilkan pada ayat 10, ya. Apabila pasal ini mau dipakai, maka diganti saja narasinya. Nah, ini sudah saya catat. Narasinya diganti dari
putusan pengadilan atau badan arbiter nasional diganti dengan berdasarkan kesepakatan tempat penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak. Udah cukup seperti itu. Ya, kalau mau dihapus bisa dihapus karena sudah terwakilkan pada pasal 10. Kalau mau diganti berarti diganti dengan berdasarkan kesepakatan tempat penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak seperti itu. Ya, jadi sekali lagi untuk tempat penyelesaian sengketa itu tidak bisa dua tempat, ya, putusan pengadilan atau badan arbitrasi nasional Basarnas itu tidak boleh, harus pilih salah satu. Kalau mau dihapus boleh karena sudah terwakilkan pada pasal 10. Kalau mau diperbaiki maka diganti narasinya. Ini pada pasal 5 ayat 4 ini dijelaskan bahwasanya apabila nasabah itu melakukan pemborosan pemabukan ya atas tempat yang disewakan itu manfaatnya dipakai untuk pemborosan tempat mabuk dan sebagainya karena itu merupakan suatu keharuman yang tidak boleh dilakukan dan termasuk juga wan prestasi. Nah, pada ayat 4 ini dijelaskan ada narasi karena perbuatan kejahatan dilakukannya yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan 1 tahun lebih. Nah, narasi ini seharusnya berada pada pasal akibat cedera janji. Kenapa masuk ke akibat cedera janji? Karena apabila pemborosan pemabukan yang dilakukan oleh nasabah ini benar, ini masuk pada cedera janji. Ya, janjinya tidak boleh mabuk, tidak boleh pemborosan. Ya, ini benar. Tapi akibatnya dari pemborosan dan pemabukan ini seharusnya dimasukkan kepada pasal 6. Nah, jadi narasi karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan 1 tahun atau lebih, itu lebih baik dimasukkan di pasal 6. Ya, akibat dari dia mabuk, akibat dari dia boros seperti itu. Ya, jadi narasi sini angka baiknya dimasukkan kepada pasal 6 akibat cedera janji. Lanjut masuk pasal 6, nomor 1 ini sudah benar. Nomor 2, apabila penjualan barang jaminan dilakukan bank. Nah, jadi pasal 6 ayat 2 sampai 4 menurut saya ini adalah masuknya kepada pasal 7 yaitu pengakuan jaminan karena di sini membahas tentang pengakuan nasabah bahwasanya nasabah dan bank itu berjanji atau mengakui gitu kan, mengikatkan diri untuk memproses jaminan ini apabila nasabah ini tidak melakukan prestasinya. Nah, kalau dimasukkan di cedera janji ini sudah terwakilkan bahwasanya melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan ya, tanpa menunggu putusan pengadilan. Nah, jadi lebih baik ini dimasukkan kepada pasal 7 karena ini membahas pengakuan nasabah antara nasabah dan bank itu saling berjanji dan juga membahas sebuah jaminan, maka dimasukkan ke pasal 7, lebih baiknya seperti itu. Ya, di sini pasal 7 sudah aman, tinggal ditambahkan dari ayat 2 sampai ayat 4 ini masukin ke pasal 7 ini. Selanjutnya pasal 8 juga sudah lengkap menurut saya baca. Ya, pembatasan terhadap tindakan anggota ini sudah lengkap. Pasal 9. Nah, di sini banyak sekali kekeliruan. Yang pertama pada ayat 1, bank akan mengenakan takwid sebesar 50.000 setiap hari yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah dan membayar kewajibannya. Nah, perlu diketahui bahwasanya takwid dan takzir itu berbeda. Takwid itu adalah ganti rugi, takzir itu adalah denda. Takwid itu dihitung tidak di awal, ya takwid itu tidak dihitung di awal, melainkan dihitung di akhir, yaitu berapa besar kerugian real yang diakibatkan oleh nasabah gitu ya. Jadi kerugian real yang dialami oleh bank yang diakibatkan oleh wan prestasi dari nasabah itu berapa ya. Jadi tidak boleh disebutkan di awal sebesar 50.000, ini masuk ke riba. Ya, ini masuk ke riba. Jadi yang benar adalah takwid itu besaran ganti rugi real. Ya, ganti rugi real itu berapa gitu ya. Besaran kerugiannya itu berapa ditentukan di akhir. Nah, jadi kerugian realnya berapa ditentukan di akhir, baru kasih tahu ke nasabah gitu. Jadi tidak boleh ditetapkan di awal. Yang kedua ada takwid. Nah, takwid ini adalah tadi ya ganti rugi. Pada ayat 2 dijelaskan takwid diperuntukkan untuk dana sosial. Ini salah ya teman-teman. Bahwasanya yang diperuntukkan untuk dana sosial itu adalah takzir. Takzir itu adalah denda yang diakibatkan oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran tetapi takzir itu adalah denda yang diberikan kepada nasabah karena nasabah itu dengan sengaja tidak melakukan prestasinya ya atau tidak membayar, maka dikenakan denda. Nah, denda ini atau takzir ini diperuntukkan untuk dana sosial, bukan takwid. Takwid itu ganti rugi real yang harus diberikan oleh nasabah kepada bank atas kelalaiannya gitu ya, dan dihitungnya di akhir dari awal ya. Selanjutnya, selain ayat 3, selain mengenakan takwid
bank dapat mengenakan ta'zir sesuai biaya real. Nah, ini juga tadi kebalik ya. Kita pertegas lagi, bosnya takwid itu adalah biaya real nih. Takwid itu ke sini, ini biaya real nih. Takwid harusnya ke sini, biaya real. Ya, kerugiannya berapa tidak boleh ditetapkan di awal, melainkan di akhir. Dan juga takzir. Takzir ini untuk dana sosial. Takzir, dana sosial atau denda ya, diperuntukkan untuk dana sosial. Seperti itu. Itu untuk pasal 9. Ya, jadi pasal 9 ini cukup banyak. Jangan lupa takwid ganti rugi real ya tidak boleh ditentukan di awal, dan takzir itu denda karena nasabah dengan sengaja melalaikan prestasinya ya, dan uang dari denda tersebut diperuntukkan untuk dana sosial. Pada pasal 10 ini sudah lengkap ya, ada penyelesaian sengketa, ada hukum yang digunakan, itu hukum Indonesia, dan juga penyelesaian sengketanya itu diselesaikan di pengadilan agama. Ya, jadi ketika ada sengketa diselesaikannya di pengadilan agama. Pada pasal penutup ya, pasal 10 ini di ayat 3 dijelaskan jika salah satu atau sebagian ketentuan dalam akad ini menjadi batal atau tidak berlaku, maka tidak mengakibatkan seluruh akad ini menjadi batal atau tidak berlaku. Nah, ini menurut saya salah karena pada esensi akad itu sendiri, apabila salah satu syarat dari akad itu rusak, batal, maka rusaklah akad tersebut ya seluruhnya. Ya, jadi ini lebih baik dihapus ya, karena kalau salah satu syarat dari akad tersebut tidak terpenuhi ya batal akadnya, seperti itu. Dan yang terakhir, akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan. Perlu ditambahkan mengenai KHS ya, tambahkan ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah. Kenapa? Karena kompilasi hukum ekonomi syariah juga menjadi rujukan pengadilan agama untuk menangani suatu perkara di bidang ekonomi syariah atau pembiayaan syariah. Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di atas kertas yang bermateri cukup dalam rangkap 2, masing-masing berlaku asli. Nah, jadi ini benar. Ya, jadi bank memiliki dokumen kontrak yang asli ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dimaterai di nasabah, dan juga nasabah memiliki dokumen kontrak yang asli ditandatangani oleh bank dan nasabah, namun materinya ada di bank, ya, di bagian bank. Ya, cukup sekian analisis yang bisa saya sampaikan. Pada kesimpulannya, kontrak ini memiliki unsur formil yang lengkap dari kepala kontrak, komparisi, premis, definisi, isi kontrak, dan juga penutup. Namun ada beberapa yang harus diganti yang setelah saya jelaskan tadi yang di blok umum ini. Seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisis kontrak pada mata kuliah hukum acara kontrak. Nah, di analisis akad murabahah itu ada kepala kontrak. Nah, di situ tuh sudah jelas ada di kontrak telah dicantumkan judul, nomor telepon kontrak, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, serta adanya tulisan Bismillah di bagian pembuka, walaupun penulisan Bismillah itu bersifat wajib dalam hukum positif. Namun dalam akad syariah hal ini menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai keislaman dan sangat dianjurkan untuk dicantumkan. Nah, terus komparisinya itu ada. Komparisi itu memuat identitas para pihak yang terlibat dalam akad yaitu PT Bank XYZ Syariah sebagai pihak pertama penjual dan Fulan bin Salaman itu sebagai pihak kedua, nasabah atau pembeli kan. Nah, terus data yang disampaikan mencakup itu nama, alamat, nik, jabatan yang telah dinyatakan secara lengkap dan sah. Premisnya itu ada. Premis atau pembuka kontrak itu telah mencantumkan dasar pengajuan pembiayaan oleh nasabah serta persetujuan bank terhadap permohonan tersebut. Ini menjadi latar belakang penting yang menjadi mengapa akad ini dibuat. Terus definisinya itu ada, tapi kurang. Kenapa kurang? Karena di definisi dalam akad itu telah mencantumkan untuk beberapa istilah utama seperti murabahah, akad objek,
margin, dan harga jual. Namun masih terdapat kekurangan. Nah, kekurangannya itu karena beberapa istilah penting lainnya itu belum dimasukkan seperti uang muka, utang murabahah, angsuran pemasok, dan anggunan. Terus di situ isi kontraknya ada. Isi kontrak itu telah mencakup pasal-pasal penting yang memuat pokok akad, ketentuan harga beli, merger, cara pembayaran, anggunan, serta mengatur sengketa. Namun beberapa klausul yang masih kurang mendalam secara substansi. Nah, penutupnya itu ada, tapi ya kurang, karena di bagian penutup itu telah mencantumkan dalam kontrak itu termasuk kesepakatan atas addendum dan ketentuan jika ada pasal yang tidak berlaku. Hanya saja perlu tambahan informasi tentang tempat dan tanggal penandatanganan untuk memperkuat keabsahan formal. Selanjutnya itu analisis kontrak material. Nah, di pasal 1 itu kan definisi. Nah, hasil pengawasnya itu belum mencakup definisi uang muka, utang murabahah, angsuran pemasok, dan anggunan kan. Terus di usulan perbaikannya itu tambahan definisi untuk semua istilah penting agar tidak menimbulkan penafsiran ganda dan memperjelas hak atau kewajiban. Nah, di pasal 2 itu ada pokok akad. Nah, itu pokok akad itu kalimat penyerahan objek akad pemasok kepada nasabah itu tidak menjelaskan mekanisme atau tanggung jawab yang rinci. Terus di usulannya itu tambahin keterangan apakah bank memverifikasi barang atau hanya sebagai pihak pembiayaan. Pasal 3 itu pernyataan nasabah. Pernyataan terlalu umum dan tidak menjamin kejelasan hukum terhadap jaminan atau kondisi pemenuhan syarat pembiayaan. Usulannya itu ada tambahan frasa tegas tentang tanggung jawab nasabah untuk menyampaikan data dan dokumen secara akurat. Nah, di pasal 5 itu kan komunikasi. Hasil pengawasannya itu tidak ada ketentuan spesifik jika nasabah itu pindah alamat kan. Terus usulan perbaikannya itu mungkin tambahin klausul wajib lapor perubahan alamat. Pihak yang pindah itu wajib memberitahukan secara tertulis dan disertai bukti penerimaan. Terus cedera mata. Nah, cedera mata itu di hasil pengawasannya itu belum ada ketentuan eksplisit tentang cedera janji investasi. Misalnya itu ada keterlambatan pembiayaan. Usulan perbaikannya itu mungkin tambahin pasal tersendiri ya dari yang ada di situ mengenai cedera janjinya, sanksinya, dan mekanisme penyelesaiannya kan. Nah, terus for major itu hasil pengawasannya itu tidak ada keterangan tentang keadaan memaksa, bencana alam, dan seterusnya. Usulan perbaikannya itu mungkin tambahin pasal for major untuk melindungi para pihak dari risiko peristiwa luar kendali kan. Nah, terus jadwal anggunannya itu hasil pengawasannya itu disebutkan bahwa jadwal anggunan terlampir, tetapi lampiran tidak ditemukan di dalam dokumen. Terus yang usulannya itu mungkin lampiran jadwal angsuran ya, itu perlu ditambahin setelah bagian penutup itu sebagai bagian integral atau akad. Mungkin kesimpulannya itu melalui analisis ini itu bahwa akad pembiayaan murabahah itu nomor 14 garing murabahah garing XYZ garing 6/2025 itu telah disusun secara teliti ya. Setiap pasal itu memuat ketentuan
yang mendasar dan komprehensif, mulai dari identitas para pihak, penetapan definisi, serta harga dan manajer keuntungan kan. Sehingga mekanisme pembayaran itu penyampaian mekanisme pembayaran kan, terus penyampaian agunan, komunikasi, serta penyelesaian sengketa. Terus penyusunan akad ini itu mencerminkan komitmen untuk mengimplementasikan prinsip syariah secara menyeluruh, yakni keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam setiap aspek transaksi pembiayaan kan. Terus akad ini juga menunjukkan bagaimana hukum perdata dan hukum syariah itu dapat berjalan beriringan kan, dengan mengakomodasi kepastian yang diperlukan dalam transaksi keuangan modern serta menjaga nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam Islam. Terus bagi para pelaku usaha dan peminjam, kontrak ini itu memberikan kerangka jelas dan sistematis, sehingga kedua belah pihak itu dapat bekerja sama dengan penuh keyakinan dan kesepakatan yang telah tercapai. Mungkin demikian penjelasan analisis kontrak ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang luas dan mendalam mengenai seluk-beluk pembiayaan murabahah. Semoga narasi ini bermanfaat untuk memahami serta menjadikan acuan dalam praktek dan penyusunan akad pembiayaan berbasis syariah. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga penjelasan ini dapat memberikan pencerahan bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taskia Syakila Putri Dabita dengan akhir NIM 042. Di sini saya akan menganalisis tentang akad pembiayaan mudharabah. Yang pertama itu di bagian poin 1. Di sini sesuai dengan anggaran dasar perseoran. Seharusnya itu ditulis menggunakan kata yang benar menurut KBBI. Nah, penulisan yang benar itu seharusnya adalah perseroan. Nah, selanjutnya itu di bawahnya itu yang di tanggal, nih yang tanggal 20 harusnya ditulis dengan huruf kapital awalan, yaitu tanggal. T-nya itu harusnya besar. Selanjutnya di bagian para pihak. Nah, para pihak ini seharusnya ditulis di awalan P-nya itu juga harusnya ditulis dengan awalan huruf kapital. Jadi seperti yang di sini nih, para pihak, P-nya gede, P awal gede, P kedua juga harusnya besar. Selanjutnya di dan produktif. Di sini kan ada titik dua, titik koma. Seharusnya itu menggunakan tanda titik karena di akhir kalimat. Selanjutnya pasal 1. Nah, pasal 1 ini di poin ketiga ini yang bagi hasil atau net revenue sharing. Nah, seharusnya itu ditulis miring karena menggunakan bahasa asing. Selanjutnya juga di poin 4 yang profit sharing seharusnya juga ditulis dengan huruf miring karena menggunakan bahasa asing. Nah, di poin 5 juga di affability period harusnya ditulis dengan huruf miring karena juga menggunakan bahasa asing. Nah, di poin ke-9 juga di affability period juga harusnya ditulis juga dengan huruf miring karena menggunakan bahasa asing. Nah, di poin 10 grace period harusnya juga ditulis dengan huruf miring karena menggunakan bahasa asing. Di sini juga sohibul mal harusnya ditulis dengan huruf miring karena menggunakan bahasa asing. Di sini juga nih yang mudorib seharusnya ditulis dengan huruf miring karena menggunakan bahasa asing. Di poin 16 juga di takdin seharusnya ditulis dengan huruf miring. Di taksir juga seharusnya ditulis dengan huruf miring. Di mukhalafat asyur harusnya ditulis juga dengan huruf miring. Di poin ke-19 juga harusnya offering letter harusnya juga ditulis dengan huruf miring. Nah, di pasal 1 ini cukup lengkap, namun ada beberapa yang perlu direvisi.
seperti istilah bagi hasil atau net revenue sharing dan bagi untung profit sharing. Perlu diklarifikasi nih, dalam mudharabah kan nggak mengenal maksud kedua jenis ini, harusnya cukup ditulis dengan bagi hasil berbasis pendapatan bersih atau net profit saja, bukan pembagian brutonya. Nah, terus juga di pasal ini perlu dikoreksi juga redaksionalnya. Kewajiban-kewajiban itu kan pengulangan kata bisa menyebabkan ambigu. Nah, perlu juga dihindari di pasal ini istilah yang multitafsir yang saya bilang tadi ambigu. Seperti dokumen anggunan yang bisa menimbulkan ambigu jika tidak ada lampiran yang rinci. Di pasal 2, di pasal 2 ini di bagian poin 2 ini sesuai dengan prinsip mudharabah, dana digunakan sesuai proposal dan rencana kerja, namun perlu penegasan eksplisit bahwa dana tidak boleh digunakan di sektor haram. Nah, benar juga di sini sudah menjelaskan platform 80 juta dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, perlu dikoreksi juga di poin di sini. Tidak ada kejelasan soal mekanisme pencairan, berapa tahap, misal berapa termin, atau syarat pencairan per tahap. Nah, revisi tambahan itu ditambahkan lampiran atau pasal tersendiri tentang tahapan pencairan dan indikator kinerja usaha. Di pasal 3, di poin A ini, eh, karena di dalam akad mudharabah, jaminan hanya boleh untuk menutup kerugian akibat wan prestasi, bukan untuk menjamin modal. Selanjutnya di D, ini di poin D, eh, menyerahkan kepada bank surat kesanggupan bayar. Nah, ini nih rawan bertentangan dengan prinsip mudharabah yang berbasis pada usaha, bukan jaminan hutang. Nah, harus ditegaskan bahwa ini bukan jaminan pengembalian modal agar tidak menyerupai qard atau hutang. Di pasal 4, di poin nomor 1, nasabah dan bank sepakat dengan ini menyatakan diri satu terhadap yang lain bahwa nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak 50%, untuk nasabah 50%, untuk bank berdasarkan pada prinsip net revenue sharing atau sebesar 330 juta. Nah, harusnya nisbah disebut 50 untuk nasabah, 50 untuk bank, atau 300 juta ini inkonsisten dan keliru. Seharusnya itu nisbah tidak boleh dinyatakan dalam nominal absolut seperti 30 juta, harusnya dalam bentuk persentase rasio karena hasil usaha belum tentu tetap. Selanjutnya itu nisbah 50-50 menggunakan net revenue sharing. Nah, catatan koreksinya harusnya nominal 30 juta pada ayat 1 sangat janggal karena bertentangan dengan sistem nisbah yang seharusnya profesional dan bertentangan hasil usaha bukan nominal tetap. Ini termasuk bentuk goror atau tidak jelas dan bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, harusnya di 30 juta ini digunakan hanya promat presentasenya saja kayak 50-50 sesuai laba real yang dibuktikan laporan usaha. Nah, di sini juga harusnya mencampur rasio dengan nilai tetap bertentangan dengan fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang mudharabah. Nah, selanjutnya itu di pasal 5 di poin 1. Nah, ini potensial bertentangan dengan prinsip syariah jika tidak dibatasi bahwa hanya dalam kasus kelalaian atau wan prestasi. Selanjutnya di pasal 5 ini ada tambahan mengatur pengambilan modal dan keuntungan bank. Nah, catatan koreksinya menyebut pelunasan pokok lebih awal tidak menghapuskan hak keuntungan bank. Nah, ini nih nggak sesuai dengan akad mudharabah karena bank hanya berhak atas keuntungan jika usaha untung. Jadi kalau nggak untung, nggak dapat. Nah, bukan nilai tetapnya. Nah, revisi yang disarankan itu seharusnya diubah. Gini, bank tetap menerima nisbah keuntungan atas hasil usaha yang terjadi sampai saat pelunasan dilakukan, bukan berdasarkan waktu. Nah, yang kedua juga ada
koreksian juga. Pada prinsipnya tidak ada pengembalian pokok secara mutlak dalam mudoroba, kecuali terjadi keuntungan karena resiko usaha harus ditanggung bank. Namun dalam akad ini nasabah berjanji mengembalikan modal. Nah, ini rawan menyimpang pada prinsip mudoroba. Bisa menjurus lagi ke court kayak yang tadi udah dijelaskan. Nah, frasa nah ada juga nih frasa kuasa mendebet rekening. Nah, ini patut dikritisi karena bisa mengidentifikasi risiko sepihak kepada nasabah. Di pasal 6 di yang B ini, biaya-biaya lain menimbulkan berkenan dengan pelaksanaan akad termasuk tetapi. Nah, ini kan jadi ambigu nih. Akad termasuk tetapi harusnya pilih salah satu aja. Salah satu kata aja. Semisal akad termasuk. Udah, itu aja nggak usah pakai tetapi juga. Boleh juga pilih akad tetapi gitu. Selanjutnya eh, di poin yang 6 ini, dan nasabah setuju membayar takzir atas keterlambatan. Nah, seharusnya tidak diberlakukan Nah, takzir ini seharusnya tidak diberlakukan sebagai denda keuntungan bank. Denda hanya diperbolehkan sebatas biaya administrasi real dan takzir yang dikaitkan dengan biaya real keterlambatan perlu penegasan bahwa itu bukan sanksi berbunga. Sama juga nih, dana dari takzir atas keterlambatan. Nah, seharusnya tidak diberlakukan sebagai denda keuntungan bank. Denda hanya diperbolehkan sebatas biaya administrasi real dan takzir yang dikaitkan dengan biaya real keterlambatan perlu penegasan bahwa itu bukan sanksi yang berbunga. Selanjutnya di pasal 7, ini sudah sesuai prinsip pengamanan mudharabah dan sudah sesuai prinsip kehati-hatian prudensial atau perbankan syariah. Selanjutnya di pasal 8 di poin 2 ini, bank diletakkan sita jaminan atau konservatiorin base leg. Harusnya itu juga ditulis dengan huruf miring karena menggunakan bahasa asing. Nah, di sini juga sita eksekusi atau eksekutorial base leg. Nah, harusnya juga ini ditulis dengan huruf miring karena menggunakan bahasa asing. Di blacklist juga harusnya ditulis dengan huruf miring karena menggunakan bahasa asing. Selanjutnya di pasal 8 ini ada beberapa poin masih terlalu mengikat tanpa adanya pembeda antara mudoroba dengan pembiayaan berbasis utang. Nggak perlu ditekankan bahwa kegagalan usaha bukan bentuk uang prestasi jika bukan karena kelalaian atau pelanggaran prinsip syariah. Perlu ditekankan ya. Nah, di pasal 9 ini di poin satunya, jika cedera janji terjadi. Nah, ini kan pengulangan kata. Seharusnya ditulis saja. Satu aja, jika cedera janji terjadi. Selanjutnya di pasal 2, kewajiban kepada bank berdasarkan akad ini, koma atau seharusnya ataunya tidak usah dan dikasih titik di akhir. Jadi, kepada bank berdasarkan akad ini, titik gitu. Ataunya tidak usah dipakai. Dan komanya diganti dengan titik. Di pasal 10, di bagian force measures, harusnya ditulisnya miring karena menggunakan bahasa asing. Di poin 1 juga force major harusnya ditulis dengan huruf miring. Di poin 2 juga, hal terjadi force major. Itu harus ditulis dengan huruf miring. Di sini juga, di force major yang bawahnya, harus ditulis juga dengan huruf miring. Di sini harusnya juga ditulis dengan huruf miring. Di sini juga harusnya ditulis dengan huruf miring. Di poin 2 itu yang force major semuanya harusnya ditulis dengan huruf miring. Di poin 3 juga adanya force majors itu juga harusnya ditulis dengan huruf miring. Sebagai force majors harusnya juga ditulis dengan huruf miring. Jadi force majors itu harusnya ditulis dengan huruf miring di poin 3. Di poin 4 juga timbul akibat terjadinya force major seharusnya ditulis dengan huruf miring karena menggunakan bahasa asing. Nah, di pasal ini penyebutan mengenai somasi sudah sesuai pasal 1238 KUH Perdata. Namun pada akad mudharabah sebaiknya ditekankan penyelesaian syariahnya dahulu nih, mau musyawarah atau LPS SJK. Selanjutnya pasal 11. Di pasal 11 di poin 7 ini, nasabah dengan kesadaran sendiri bersedia mengembalikan seluruh modal kepada bank.
Nah, ini bertentangan pada prinsip karena nasabah menyatakan bersedia mengembalikan seluruh modal. Jadi bertentangan dengan prinsip karena bahwa modalnya itu hanya kembali jika tidak rugi. Nah, koreksinya diperlukan agar disesuaikan. Harusnya bersedia mengembalikan seluruh modal jika tidak terjadi kerugian usaha sesuai hasil audit. Selanjutnya di pasal 12, di poin 2 ini nih, pengakhiran penghentian. Seharusnya pilih salah satu saja agar tidak menyebabkan ambigu. Apabila setelah pengakhiran atau apabila setelah penghentian, pilih salah satu. Nah, di pasal ini perlu memperhatikan hak nasabah jika pengakhiran dilakukan sepihak oleh bank. Nah, selanjutnya di pasal 13, di poin satunya, para pihak, pihak harusnya tuh, ini kan tipe nih, harusnya ditulis dengan benar, para pihak. P-nya juga harusnya eh, menggunakan huruf kapital di awal. Nah, di pasal ini penyelesaian melalui pengadilan agama atau LAPS SJK sudah sesuai dengan prinsip syariah atau hukum syariah. Di pasal 14 ini sudah sesuai dengan komunikasi hukum. Nah, pasal 16 ini seharusnya kan ini kan awalan kan ini pasal 14 harusnya di bawah ini ditulis dengan pasal 15. Bukan pasal 16, harusnya diubah nih pasal 15. Nah, di pasal 15 ini yang adendum ini, nah adendum harusnya itu terletak setelah pasal-pasal sudah selesai nih, harusnya baru ada akhirnya itu di bagian eh, penutup dikarenakan sifatnya adalah tambahan atau revisi kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Jadi habis udah tulis pasal-pasal baru dicantumkan adendumnya. Selanjutnya di pasal 17 kan tadi kan di sini kan pasal 15. Nah, harusnya di sini ditulisnya pasal 16. Bukan 17 tapi 16. Di sini juga harusnya di sini kan ditulis pasal 16, harusnya ditulis dengan pasal 17. Nah, buat analisis formilnya itu udah lengkap. Di sini udah ada kepala kontraknya, ada judulnya juga jelas, akad pembiayaan mudoroba, nomornya ada, komparisinya juga ada. Dari identitas, kedudukan para pihak itu jelas. Nah, premisnya juga ada, dijelaskan latar belakangnya dan lain-lain. Definisinya juga ada. Isi kontraknya ada, penutup kontraknya ada. Di analisis formilnya itu nggak ada penambahan karena semuanya sudah sesuai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.